Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Satu Siang. Pemirsa, sudah sekitar 5 tahun, Cing Udin, seorang pengemudi ojek online terbaring lemah tidak bisa mencari rezeki. Penyakit stroke yang menimpa membuatnya tidak bisa berbuat banyak. Apalagi Cing Udin tinggal seorang diri. Lalu seperti apa kisahnya? Berikut liputan reporter Sela Rizky dan juru kamera Indra Pramantyo dalam Cerita Manusia. Aktivitas lah, bisa ngojek lagi, bisa nyari duit lagi gitu. Sholat yang benar, bisa jamaah. Di rumah petak inilah mantan pengemudi ojek online Hasanuddin menghabiskan masa tuanya setelah dinyatakan stroke oleh dokter. Tak banyak aktivitas yang dilakukan Cing Udin, sapaan akrabnya itu, sejak terserang stroke 5 tahun lalu. Penyakit stroke yang menyerang tangan kirinya membuat aktivitas Udin menjadi terhambat dan kondisi fisik melemah. Ia lebih banyak beristirahat dan sesekali melihat keadaan sekitar melalui jendela rumahnya. Udin ingin sekali sembuh serta beraktivitas seperti sedia kala. Pria berusia 63 tahun ini berharap dapat kembali mengaspal untuk menafkahi keluarga. Udin pun menceritakan awal mula stroke menyerang tubuhnya. Stroke itu tahun 2019. Pulang ngojek, pulang ngojek. Ngobrol sama abang sama ponakan di depan. Tiba-tiba mulut saya menyon. Mulut saya menyon dan ngomong saya belok. Bini saya nangis. Iya. Dia bilang, "Ayah, jangan bercanda ya, kamu begini sih ngomongnya." Bukan bercanda, emang kenyataan begini. Ya Allah, dia nangis. Ya dari sejak itulah udah sampai sekarang. 5 tahun lebih udah. Ali waktu itu pernah ngajak saya ke dokter saya karena saya belum sakit ya, belum begini. Saya nggak mau. Setelah saya stroke baru dibawa ke dokter sama istri. Ya dirawat lah ke rumah sakit. Setelah serangan stroke pertama, Udin sempat sembuh dan merasa sehat kembali, sehingga ia berhenti menjalani pengobatan. Tibalah suatu hari serangan stroke kedua menyerang tangan kiri Udin hingga kaku, tak dapat digerakkan. Keluarganya pun langsung membawa Udin ke rumah sakit lagi untuk mendapatkan penanganan. Pikiran Udin terus berkecamuk. Bagaimana nasib anak-anaknya yang masih mengenyam pendidikan sekolah dasar? Pada waktu itu udah seminggu, saya sehat tuh, nggak ada masalah. Berhenti ke rumah sakit, nggak ke rumah sakit lagi. Kena serangan kedua. Kedua, kerasa yang mana tuh? Tangan, Tangan ini nggak bisa. masih gerak. Itu pas lagi ngojol nggak sih? Enggak, lagi ngobrol juga. Lagi ngobrol sama Lagi jalan. jalan. Iya. Terus tangan nggak bisa digerakin. Ya. Lapor ke istri. Lapornya kayak istri, dibawa lagi ke rumah sakit lagi. Seminggu lagi di rumah sakit. Tangan kaki nggak ada masalah pada waktu itu. Enak, jalan biasa, tangan biasa, lenggang biasa ya kan, nggak ada masalah. Serangan kedua itu yang menjadi masalah. Kini, Udin tinggal sendiri. Ketiga anaknya yang masih bersekolah sudah berada di yayasan pondok pesantren di kawasan Tangerang. Ia mengaku lega biaya pendidikan anak-anak Udin ditanggung oleh yayasan. Udin menyampaikan rasa kangen luar biasa kepada buah hatinya. Meski begitu, ia juga memaklumi peraturan yayasan yang tidak memperbolehkan siswa membawa gawai. Selayaknya impian seorang ayah, Udin berharap putra-putrinya dapat menjalani pendidikan dengan lancar serta menjadi manusia yang bermanfaat. Paling dia yang telepon saya kalau pas libur. Gimana sih pas ditelepon, perasaan Cing gimana? Ya bahagia, dia telepon bahagia. Harapan Cing buat anak-anak yang lagi menempuh pendidikan. Ya harapannya semoga bisa bermanfaat buat semua orang. Dari Cingnya pengen apa gitu terhadap anak-anak? Ya pengennya mereka pinter, bisa bermanfaat buat semua orang dari ilmunya. Mereka pulang tiap kapan sih Cing? Nggak pasti itu mah. Tapi kemarin kan lebaran ya
Lebaran, iya pulang Mori. pulang ke Di ruangan inilah Udin menggantung asa, berusaha tegar dan berjuang menghadapi kehidupan dengan keterbatasan gerak usai dihantam badai penyakit stroke. Sebuah ruangan tempat Udin beristirahat, makan hingga membersihkan diri. Untuk ke kamar mandi, Udin berjalan pelan dan merambat. Cing Udin tak mampu lagi berdiri maupun duduk dalam waktu yang lama. Kondisi rumah yang sudah tak terawat tetap menjadi tempat ternyaman baginya. Udin tidur beralaskan sebuah kasur tipis berwarna ungu dan bantal lusuh untuk kepala. Cing Udin belajar menerima. Ia percaya ujian dari Tuhan Yang Maha Esa ini mampu dilewatinya. Dia berpasrah seraya terus memanjatkan doa kepada Sang Kuasa untuk mewujudkan mimpi sederhananya, mengaspal kembali guna membahagiakan anak-anaknya. Pengen aktivitas lah. Bisa nyari duit lagi ya kan. Bisa ngojek lagi, bisa nyari duit lagi gitu. Sholat yang benar, bisa jamaah. Bisa sholat Jumat gitu lah. pengen bisa sholat lagi Cing. Iya, Yang pas selama ini sholat gimana Cing? Tiduran, duduk. duduk, ambil wudhu, Ya kan kayak tadi. merembet ambil. Dari Jakarta, Sela Rizky Indra Bramantyo melaporkan.